Apakah Anda pernah terpesona oleh sesuatu yang begitu cantik, namun ternyata menyimpan bahaya yang tersembunyi? Di video kali ini, kita akan mengangkat tema cantik tapi berbahaya dengan fokus pada tanda-tanda bahayanya. Mengapa ini penting? Karena mengenali tanda-tanda bahaya dalam konteks pengembangan diri bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran kita. Kita akan membahas berbagai tanda bahaya yang perlu diwaspadai, seperti manipulatif, tidak konsisten, kurangnya empati, sikap egois, dan banyak lagi. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda dapat lebih waspada dan melindungi diri dari pengaruh negatif yang tersembunyi di balik kecantikan. Jadi, tetaplah bersama kami dan temukan cara untuk tetap waspada dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang tampak cantik tapi berbahaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari Langkah Positif. Mari kita mulai perjalanan kita. Tanda yang pertama adalah manipulatif. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menggunakan penampilan mereka untuk memanipulasi orang lain. Manipulasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari memanfaatkan daya tarik fisik untuk mendapatkan perhatian hingga menggunakan pesona mereka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Mereka mungkin tampak sangat ramah dan menawan di permukaan, tetapi di balik itu, mereka memiliki agenda tersembunyi yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tanda yang kedua adalah tidak konsisten. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam tindakan dan kata-kata mereka. Mereka mungkin sering mengubah cerita atau janji mereka, membuat orang lain merasa bingung dan tidak yakin. Ketidakkonsistenan ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak jujur atau memiliki agenda tersembunyi yang tidak ingin mereka ungkapkan. Ketidakkonsistenan dalam perilaku dapat membuat orang lain merasa tidak aman dan tidak percaya. Misalnya, seseorang mungkin berjanji untuk membantu Anda dengan suatu tugas, tetapi kemudian mereka selalu memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Atau mereka mungkin mengatakan satu hal kepada Anda dan hal yang berbeda kepada orang lain. Perilaku seperti ini bisa merusak kepercayaan dan membuat hubungan menjadi tidak stabil. Selain itu, ketidakkonsistenan seringkali digunakan sebagai taktik untuk mengendalikan situasi. Orang yang tidak konsisten mungkin sengaja membuat orang lain bingung agar mereka bisa memanipulasi situasi sesuai keinginan mereka. Mereka bisa mengubah pendapat atau sikap mereka tergantung pada apa yang paling menguntungkan bagi mereka pada saat itu. Ini membuat orang lain sulit untuk memprediksi tindakan mereka dan merasa tidak nyaman. Untuk melindungi diri dari orang yang tidak konsisten, penting untuk selalu memperhatikan pola perilaku mereka. Jika Anda melihat bahwa seseorang sering mengubah cerita atau janji mereka tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari pengaruh negatif mereka. Tanda yang ketiga adalah kurangnya empati. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali tidak peduli dengan perasaan atau kesejahteraan orang lain. Mereka hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka dan tidak memperhatikan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Kurangnya empati ini bisa membuat mereka tampak dingin dan tidak berperasaan. Kurangnya empati dapat terlihat dari cara mereka merespons masalah atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang berbagi tentang masalah pribadi atau kesedihan mereka, orang yang kurang empati mungkin merespons dengan sikap acuh tak acuh atau bahkan meremehkan perasaan tersebut. Mereka mungkin tidak menunjukkan dukungan atau pengertian dan malah mengalihkan pembicaraan ke diri mereka sendiri.
Selain itu, orang yang kurang empati seringkali tidak mampu memahami atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mereka mungkin tidak bisa menempatkan diri mereka dalam posisi orang lain dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Hal ini membuat mereka sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung, karena mereka tidak bisa memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh orang lain. Kurangnya empati juga bisa membuat seseorang lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah. Mereka mungkin tidak ragu untuk memanipulasi, berbohong, atau mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Tanpa empati, mereka tidak merasakan penyesalan atau rasa bersalah atas tindakan mereka, yang membuat mereka lebih berbahaya. Untuk melindungi diri dari orang yang kurang empati, penting untuk selalu memperhatikan bagaimana mereka merespons perasaan dan kebutuhan orang lain. Jika seseorang tampak tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka kurang empati. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan menjaga jarak dari orang-orang yang bisa membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Tanda yang keempat adalah sikap egois. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menunjukkan sikap egois dan selalu mementingkan diri sendiri. Mereka mungkin tidak ragu untuk mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Sikap egois ini bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga profesional. Sikap egois dapat membuat seseorang selalu menempatkan kebutuhan dan keinginan mereka di atas orang lain. Mereka mungkin tidak peduli dengan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya, mereka mungkin mengambil kredit atas kerja keras orang lain atau mengabaikan tanggung jawab mereka, meninggalkan beban tersebut pada orang lain. Selain itu, orang yang egois seringkali tidak mau berbagi atau membantu orang lain kecuali ada keuntungan langsung bagi mereka. Mereka mungkin tampak ramah dan membantu di permukaan, tetapi hanya jika mereka melihat ada manfaat yang bisa mereka peroleh. Sikap ini bisa membuat orang lain merasa dimanfaatkan dan tidak dihargai. Sikap egois juga bisa menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Orang yang egois mungkin seringkali menuntut perhatian dan pengorbanan dari orang lain tanpa memberikan timbal balik yang setara. Mereka mungkin merasa bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak mau berkompromi atau berempati terhadap kebutuhan orang lain. Untuk melindungi diri dari orang yang egois, penting untuk selalu memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang selalu menempatkan diri mereka di atas orang lain dan tidak mau berkompromi, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka memiliki sikap egois. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan menjaga keseimbangan dalam hubungan kita, memastikan bahwa kita tidak dimanfaatkan atau diabaikan. Tanda yang kelima adalah menghindari tanggung jawab. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka mungkin menyalahkan orang lain atau situasi untuk menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka. Sikap ini bisa sangat merusak, terutama dalam hubungan pribadi dan profesional. Menghindari tanggung jawab seringkali terlihat ketika seseorang selalu memiliki alasan atau pembenaran untuk setiap kesalahan yang mereka buat. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi atau bahwa orang lainlah yang sebenarnya bersalah. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kurangnya integritas, tetapi juga membuat orang lain merasa tidak dihargai dan dimanfaatkan. Selain itu, orang yang menghindari tanggung jawab seringkali tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan, sehingga mereka lebih memilih untuk menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Hal ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana orang lain merasa tertekan dan tidak aman. Menghindari tanggung jawab juga bisa membuat seseorang sulit untuk berkembang dan belajar dari pengalaman mereka. Tanpa mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab, mereka tidak akan pernah benar-benar memahami dampak dari tindakan mereka dan bagaimana memperbaikinya di masa depan. Ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional mereka.
Untuk melindungi diri dari orang yang menghindari tanggung jawab, penting untuk selalu memperhatikan bagaimana mereka merespons kesalahan dan tantangan. Jika seseorang selalu menyalahkan orang lain atau situasi, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan menjaga diri dari pengaruh negatif mereka. Tanda yang keenam adalah sikap merendahkan. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menunjukkan sikap merendahkan atau menghina orang lain. Mereka mungkin merasa superior dan berusaha membuat orang lain merasa kecil atau tidak berharga. Sikap ini bisa sangat merusak, baik bagi individu yang menjadi sasaran maupun bagi lingkungan sosial secara keseluruhan. Sikap merendahkan seringkali terlihat dalam cara seseorang berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang meremehkan atau nada suara yang menghina. Misalnya, mereka bisa membuat komentar sinis atau sarkastik yang bertujuan untuk merendahkan orang lain. Sikap ini tidak hanya menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga bisa merusak kepercayaan diri mereka. Selain itu, orang yang merendahkan seringkali tidak menghargai pendapat atau kontribusi orang lain. Mereka mungkin mengabaikan atau meremehkan ide-ide orang lain, bahkan jika ide-ide tersebut sebenarnya baik dan konstruktif. Sikap ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dan tidak produktif, di mana orang merasa takut untuk berbicara atau berkontribusi. Sikap merendahkan juga bisa menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Orang yang merasa direndahkan mungkin merasa marah atau terluka, yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Sikap ini juga bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak diakui, yang bisa merusak hubungan jangka panjang. Untuk melindungi diri dari orang yang merendahkan, penting untuk selalu memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang sering membuat komentar yang meremehkan atau menghina, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka memiliki sikap merendahkan. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan menjaga jarak dari orang-orang yang bisa membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Tanda yang ketujuh adalah kecenderungan berbohong. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali memiliki kebiasaan berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Mereka mungkin berbohong untuk menutupi niat atau tindakan mereka yang sebenarnya, atau untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi mereka. Kebiasaan ini bisa sangat merusak, baik bagi hubungan pribadi maupun profesional. Kebohongan seringkali digunakan sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Orang yang berbohong mungkin membuat cerita yang tidak benar untuk mendapatkan simpati, menghindari tanggung jawab, atau menutupi kesalahan mereka. Mereka bisa sangat meyakinkan dalam kebohongan mereka, membuat orang lain sulit untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Selain itu, kebiasaan berbohong dapat merusak kepercayaan. Ketika seseorang sering berbohong, orang lain akan mulai meragukan setiap kata yang mereka ucapkan. Ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam dan merusak hubungan jangka panjang. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat, dan kebohongan terus-menerus dapat menghancurkan fondasi tersebut. Kebohongan juga bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakamanan. Orang yang sering berbohong mungkin menciptakan cerita yang saling bertentangan, membuat orang lain bingung dan tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan bagi orang-orang di sekitar mereka. Untuk melindungi diri dari orang yang memiliki kecenderungan berbohong, penting untuk selalu memperhatikan konsistensi dalam cerita dan tindakan mereka. Jika seseorang sering mengubah cerita mereka atau jika ada banyak ketidaksesuaian dalam apa yang mereka katakan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak jujur. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan menjaga diri dari pengaruh negatif mereka. Tanda yang kedelapan adalah mengisolasi orang lain. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya mungkin mencoba mengisolasi orang lain dari teman dan keluarga mereka. Ini adalah taktik untuk mengendalikan dan memanipulasi orang tersebut tanpa gangguan dari pihak luar. Mengisolasi orang lain bisa sangat merusak,
baik secara emosional maupun sosial. Mengisolasi orang lain seringkali dimulai dengan cara yang halus. Orang yang berbahaya mungkin mulai dengan mengkritik teman atau keluarga Anda, membuat Anda meragukan hubungan Anda dengan mereka. Mereka mungkin mengatakan bahwa teman atau keluarga Anda tidak peduli tentang Anda atau bahwa mereka memiliki niat buruk. Tujuannya adalah untuk membuat Anda merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa Anda percayai adalah mereka. Selain itu, orang yang mengisolasi seringkali mencoba mengendalikan waktu dan aktivitas Anda. Mereka mungkin membuat Anda merasa bersalah jika Anda menghabiskan waktu dengan orang lain atau melakukan aktivitas yang tidak melibatkan mereka. Mereka bisa menjadi sangat posesif dan menuntut perhatian penuh Anda, membuat Anda merasa terjebak dan terisolasi dari dunia luar. Mengisolasi orang lain juga bisa melibatkan taktik yang lebih langsung, seperti melarang Anda untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga Anda. Mereka mungkin memonitor panggilan telepon, pesan teks, atau media sosial Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak berhubungan dengan orang lain. Ini bisa menciptakan perasaan ketergantungan yang tidak sehat dan membuat Anda merasa terisolasi dan sendirian. Untuk melindungi diri dari orang yang mencoba mengisolasi Anda, penting untuk selalu menjaga hubungan yang sehat dengan teman dan keluarga Anda. Jika seseorang mencoba mengendalikan atau membatasi interaksi Anda dengan orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka berusaha mengisolasi Anda. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kebebasan dan kesejahteraan kita. Tanda yang ke-9 adalah sikap agresif. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menunjukkan sikap agresif, baik secara fisik maupun verbal. Mereka mungkin menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sikap agresif ini bisa sangat merusak dan menakutkan bagi orang-orang di sekitar mereka. Sikap agresif seringkali terlihat dalam bentuk perilaku yang kasar atau intimidatif. Orang yang agresif mungkin sering berteriak, mengancam, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Mereka mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menakut-nakuti atau memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan mereka. Sikap ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga bisa menyebabkan trauma emosional dan fisik bagi korban. Selain itu, sikap agresif juga bisa muncul dalam bentuk agresi pasif. Orang yang agresif pasif mungkin menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan mereka dengan cara yang tidak langsung, seperti memberikan perlakuan dingin, menyindir, atau melakukan sabotase. Meskipun tidak sejelas agresi fisik, agresi pasif juga bisa sangat merusak dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tertekan. Sikap agresif seringkali digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan memanipulasi orang lain. Orang yang agresif mungkin merasa bahwa mereka harus menunjukkan kekuatan dan dominasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin tidak peduli dengan perasaan atau kesejahteraan orang lain, selama mereka bisa mencapai tujuan mereka. Untuk melindungi diri dari orang yang menunjukkan sikap agresif, penting untuk selalu memperhatikan tanda-tanda perilaku kasar atau intimidatif. Jika seseorang sering berteriak, mengancam, atau menunjukkan perilaku yang menakutkan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka memiliki sikap agresif. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari pengaruh negatif mereka. Tanda yang ke-10 adalah menggunakan rasa takut. Orang yang tampak cantik tapi berbahaya seringkali menggunakan rasa takut untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Mereka mungkin mengancam atau menakut-nakuti orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Taktik ini bisa sangat merusak, baik secara emosional maupun psikologis, bagi orang-orang yang menjadi sasaran. Menggunakan rasa takut seringkali melibatkan ancaman langsung atau tidak langsung. Orang yang berbahaya mungkin mengancam akan menyakiti Anda atau orang yang Anda cintai jika Anda tidak mengikuti keinginan mereka. Mereka bisa menggunakan intimidasi fisik atau verbal untuk membuat Anda merasa takut dan tidak berdaya.
Ancaman ini bisa sangat efektif dalam mengendalikan perilaku orang lain karena rasa takut adalah emosi yang sangat kuat. Selain ancaman langsung, orang yang menggunakan rasa takut juga bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan kecemasan. Mereka mungkin sengaja membuat situasi menjadi tidak stabil atau tidak dapat diprediksi untuk membuat Anda merasa tidak aman. Misalnya, mereka bisa tiba-tiba marah atau menunjukkan perilaku agresif tanpa alasan yang jelas, membuat Anda selalu waspada dan takut akan reaksi mereka. Menggunakan rasa takut juga bisa melibatkan manipulasi emosional. Orang yang berbahaya mungkin membuat Anda merasa bersalah atau malu untuk mengendalikan tindakan Anda. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang membuat Anda merasa tidak berharga atau tidak layak mendapatkan perlakuan yang baik. Taktik ini bisa sangat merusak harga diri dan kesejahteraan emosional Anda. Untuk melindungi diri dari orang yang menggunakan rasa takut, penting untuk selalu memperhatikan tanda-tanda ancaman atau intimidasi. Jika seseorang sering mengancam atau membuat Anda merasa takut, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka mencoba mengendalikan Anda. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari pengaruh negatif mereka. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi tentang tanda-tanda bahaya dari orang yang tampak cantik tapi berbahaya bisa membantu Anda lebih waspada dan melindungi diri dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada teman-teman Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Langkah Positif dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif dan informatif lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat. Mari kita bersama-sama melangkah menuju kehidupan yang lebih positif dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah positif.